Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari semesta untuk kebahagiaan atau kejutan yang menanti dirimu. Jadi, kita lihat prediksi apa yang semesta berikan ke kamu ya. Dan di sini ada dua pilihan. Pertama pilihan yang stone warna hijau di sini. Tarot card yang warna biru. Pilihan pertama. Pilihan kedua, stone atau kristal yang warna biru. Kartunya yang warna hijau kuning ini. Jadi, fokuskan sama diri sendiri. Kita harus mengenal energi kita sendiri. Kamu energinya itu apa? Energi feminine or masculine. Lalu kalau kamu main soal bird, kalau kamu main soal zodiak, cek sun rising Venus and Vedic rising. Karena setiap orang birth chartnya beda-beda. Oke, lalu kalau misalnya reading ini diperuntukkan untuk kolektif, jadi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Lalu kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa buku reading, atau kamu bisa lihat. Jadi kalau misalnya readingan yang aku buat itu serangkaian. Jadi kalau misalnya memang kamu pengen dapat pesan banget, coba kamu lihat video-video aku yang kemarin, yang paling terpanggil apa. Di situ biasanya ada koneksinya. And then kalau misalnya kamu mau tahu cara pilihnya gimana untuk kalian yang baru di channel aku, bisa dengan intuisi. Jadi panggilan hati sendiri, kamu bisa pilih ini atau ini, atau dengan memvisualisasikan diri kamu datang ke aku dengan bertanya pesan dari semesta untuk aku apa. Pertanyaannya seperti itu. Nanti bisa aku yang tunjukin atau kamu sendiri. Bisa pilih dengan pilihan kristal ini, bisa satu atau dua, atau bisa dari kartunya. Oke, jadi aku nggak mau lama-lama karena untuk mempersingkat waktu, pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Oke, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Oke. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi untuk readingan kali ini, aku pilihannya pakai kartu deck ini. Jadi gini, nanti aku bacain tentang energi kamu, energi nanti seperti apa, dan kejutan yang akan menanti kamu seperti apa. Lalu untuk setiap readingan yang aku buat, aku sisipkan energi healing, energi positif. Jadi untuk kalian yang mau claiming energi positifnya, nonton dari awal sampai akhir, jangan setengah-setengah. Oke. There's great guy, angel one power like I think it's this video. Tell me about their current energy right now. Want to see their current energy right now. Aku ngelihatnya di sini kamu banyak banget yang sebenarnya punya aura untuk keberuntungan ya. Cuman karena di sini ada darknya, jadi ada beberapa pemikiran yang mensabotase. Jadi kita orang-orang yang beruntung, tapi kadang-kadang pemikiran kita suka mensabotase sendiri. Di sini ada Five of Wands, there's a chaos. Jadi prinsipal yang namanya hati, pikiran, semuanya berkecamuk. Di sini juga ada Five of Pentacles, jadi ini fase perubahan. There's a insecurity and chaos. Yang tadi aku bilang, kamu orang yang sebenarnya bisa ngeraih sukses dengan gampang. Cuman karena ada insecure yang terjadi di kepala, rasa ragu, ketidakpercayaan diri, itu yang mensabotase. Jadi sebenarnya sebelum kamu mencoba untuk ngeraih sesuatu, coba benahi apa yang di dalam diri dulu, terutama yang di kepala. Di sini energinya memang lagi nggak stabil, lagi acak-acakan. Jadi kalau misalnya sesimpel as benang kusut lah, kalau misalnya kamu mau menjahit pakai benang kusut, itu tidak akan pernah bisa, walaupun kamu dapat mesin jahitnya lah gitu. Jadi benangnya itu harus diluruskan kembali. Di sini ada Page of Wands. Jadi gini, it's time to create something. Ini waktunya buat membuat sesuatu. Untuk kalian yang planning untuk bikin bisnis atau planning, atau memang kalian adalah pembisnis, just do it. Jadi lakuin aja. And then di sini kalau aku lihat
ada sebuah fase yang harus kamu jalanin saat ini. Karena di sini energinya lagi belajar. Orang di fase energi belajar biasanya pasti ada ngalamin challenge atau ngalamin tantangan. Sama kayak kita sekolah, kita kan belajar ya. Tapi setiap akhir semester itu pasti kita kan ujian. Sama fasenya kayak gini. Ini kamu ujiannya bisa lulus atau enggak depending on yourself. Oke? So aku bakalan lihat langsung ke energi berikutnya. There's a spirit guide, angel of power like God and goddesses. Give you permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their energy later. Ini ada beberapa dari kalian yang forced to grow ya, jadi kayak dipaksa untuk tumbuh. Cuman kalau di fase seperti itu, semesta itu nggak akan pernah nge-push manusia untuk ngelakuin sesuatu yang si manusia itu tidak mampu. Tuhan pun tidak akan seperti itu. Tuhan tidak akan memberikan masalah kalau kita tuh sebenarnya nggak bisa untuk menanganinya. Jadi forced to grow itu artinya ini waktunya kamu untuk ngambil keputusan secara dewasa, waktunya kamu untuk bisa lebih bijak lagi. Ini ada nantinya ada Eight of Cups sama Ten of Pentacles yang lagi seret secara finansial. Nanti akan ada wealth, akan ada kekayaan yang menanti dirimu. The Eight of Cups itu ada introspection. Di sini Eight of Cups-nya kamu mampu untuk introspeksi diri sendiri, apa yang harusnya kamu lepas, apa yang harusnya kamu keep. Terus kalau misalnya dari Ten of Cups sendiri, your security terutama soal financial bukan hanya datangnya dari dirimu sendiri atau dari semesta ngasih ke kamu doang, tapi juga ke keluarga. Ini ada yang isu-isu di keluarga akan diselesaikan, dan di sini kamu akan jadi lebih dewasa lagi. Yang tadinya, contoh yang tadinya hidup secara finansial, secara materi itu ditopang sama keluarga. Forcing to grow itu artinya kayak switch gitu loh. Jadi kamu yang harus memberikan nafkah ke keluarga. Jadi kayak di push untuk bisa lebih dewasa dan ngambil sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Di sini ada Page of Cups, di sini ada loyalty. There's a lot of people that will stay loyal to you. Jadi banyak orang yang bakalan benar-benar bisa diandalkan di masa depan dan di kedepannya. Cuman energi nantinya adalah kamu menjadi seseorang yang bisa lebih mencintai tentang kehidupan. Karena di sini banyak blessing. So for saran nih dari aku, jangan hanya fokus sama the bad thing aja. Jangan hanya fokus sama negative thing in life. Sedih-sedihnya aja, tapi counting your blessing. Jadi kita juga punya blessing. Tuhan memberikan kita anugerah, coba dilihat anugerah mana. Jadi bersyukur untuk mendapatkan anugerah tersebut. So aku bakal lihat, kita pakai tarot deck yang ini dulu. There's spirit guide, angel of power like God and goddesses. Give information and protection to set people who pick choices number 1. Kejutan yang menanti. Surprise or happiness that waits for them. In your future. Di sini ada The Hermit, ini konsepnya menarik diri, cuman kedewasaan juga. Jadi yang kulihat kamu akan lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih mature, lebih matang pemikirannya. Saat ngambil keputusan juga nggak gegabah. Cuman kalau aku lihat di sini, there's a lot of momen-momen I need to be alone nih, aku butuh sendiri nih, gitu. The King of Chalice, di sini ada pemahaman soal perasaan sendiri. Jadi kamu benar-benar jadi sosok orang yang dewasa. So anugerah atau kebahagiaan, hal positif yang menunggu kamu adalah sebuah kenyamanan. Kalau aku lihat di sini, choices, pilihan bisa secara pekerjaan atau love life. The Queen of Wands, there's someone that will support you banget. Untuk kalian yang maskulin, kalian akan berhubungan sama orang yang sangat confidence, punya percaya diri yang luar biasa. Dia pun orang yang intuisinya bagus, dia orang yang memberikan kamu spark. Cuman kalau The Queen of Wands itu selalu ngomongin soal ambisi. Jadi kalau aku lihat di sini, fokus kamu benar-benar bakalan ke arah ke karir untuk kalian yang maskulin. Cuman kalau di sini kamu gak akan sendiri. Because if you see di sini the Two of Pentacles juga dilambangkan sebagai kayak persaudaraan gitu.
Kayak kamu bisa punya partner bisnis atau kamu bisa punya teman yang bisa diandalkan lah. Cuman di sini untuk kalian yang feminine, you will be dealing with someone yang sangat memahami dirimu. Jadi kamu akan berhubungan sama seseorang yang sangat paham kamu itu kayak gimana, keadaan kamu kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya aku lihat tuh, bukan hanya supportnya dari semesta ya, semesta bakalan ngasih support kok. Cuman kalau yang aku lihat supportnya juga dari orang-orang. Jadi kebahagiaan kadang-kadang bukan secara gamblang dikasih ke kita di tangan kita, tapi pasti ada perantara. Kalau aku lihat di sini ada perantaranya. And then dari Two of Pentacles sendiri ini bisa ngomongin soal balance, life yang tadinya nggak balance, kehidupan yang nggak balance akan jadi balance lagi. But ini juga ngomongin soal choices, pilihan. Untuk kalian yang menjalani dua hal sekaligus, like work, kayak kamu usaha, kamu kerja juga, di sini akan ada keseimbangannya. Dan di sini pun ini akan memberikan kamu sebuah kesuksesan. Di sini untuk para energi feminine, jadi gini, you need to balance antara passion sama amarah. Kadang-kadang passion kamu bisa numbuhin abundance, bisa numbuhin kemakmuran, tapi saat kamu once hatimu disakiti atau ada rasa emosi saat kamu melakukan sesuatu, emosi dalam konteks yang negatif, di situ malah akan ada destruction. Jadi yang tadinya dibangun dengan rapi akan roboh. Jadi benar-benar harus balancing your heart dulu, emotion. Untuk kalian yang maskulin, gini, kalau misalnya contoh nih, untuk satu kasus yang aku lihat, kamu punya bos lah, let's say kamu punya atasan kamu energi feminin yang luar biasa, orangnya sangat passionate, cuman saat kamu on the wrong side, artinya kayak di sisi di matanya dia negatif, dia bahkan apa ya, tidak akan ada rasa percaya lagi. Jadi tidak akan ada support dari dia. Cuman kalau kamu dari sisi positifnya dia datangnya, dilihat positif di mata dia sangat akan membantu gitu. Jadi, nah ini konteksnya bukan hanya soal atasannya, tapi juga orang-orang sekitar juga bisa. Contohnya untuk beberapa dari kalian juga sosok ibu gitu. Nah ini ada energi Virgo, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius, tapi juga ada energi Earth yang lain. Cuman kalau aku lihat di sini saran lagi jangan terpaku hanya sama zodiak saja, karena ada Sun rising, Venus, and Vedic rising. There's a lot of fasenya kemarin loneliness nih. Kemarin sendiri ngerasa lagi terpuruk terus sendiri, terus nanti ada fase perubahan, tenang aja. So aku bakalan confirm lagi. Dari sini kita memvalidasi tentang kebahagiaan yang menanti dirimu. Ada the Seven of Wands, di sini ada the Six of Wands. Also ada the King of Wands, ada the High Priestess, also there's a Page of Swords. Jadi education, knowledge itu sangat ngebantu banget. Knowledge itu bukan hanya dari datangnya sekolah saja atau kamu kuliah lagi, nggak harus dari situ. Cuman dari kamu ngobrol sama orang yang lebih ahli itu juga bisa ngebantu. Di sini juga ada achievement, akan ada sebuah kesuksesan yang kamu raih. Jadi kebahagiaan yang menanti dan kejutan yang menanti adalah support system dari orang-orang sekitar. Kesuksesan yang kamu pun sekarang mikirnya nggak mungkin bisa kamu raih, ternyata kamu raih karena kamu bisa numbuhin passion di apa saja yang kamu lakukan. Dari Seven of Wands di sini, istilahnya kayak gini lah, kayak battle. Kamu tahu lagi perang, lagi preparing for having a battle, preparing buat ada di dalam suatu peperangan. Terus di sini ada kesuksesan, kemenangan dari peperangan tersebut. And then kamu mendapatkan throne, kamu mendapatkan kejayaan kamu. Lalu the High Priestess di sini kamu bakalan nemuin inner voice. Di mana inner voice itu gunanya untuk bisa ngarahin kamu juga. The High Priestess kalau misalnya bisa dibilang secara spirituality kamu akan bisa lebih baik. Terus secara intuisi juga akan lebih bagus lagi. The Page of Swords, balik lagi tadi ngomongin soal knowledge kamu akan lebih baik lagi. Dan kemungkinan untuk kalian yang di fase mencari scholarship
atau kamu mau kuliah di luar negeri atau kuliah lagi, ini kemungkinan juga ada yang menunggu gitu. Jadi ada harapan yang terjadi, dan ini kejadiannya tidak bisa dilogikakan sometimes karena ini jalan semesta. Jadi tidak terlalu apa ya, well, surprise, it will be surprise kalau kayak gini. Cuman saran dari aku, ambisi itu harus beda. Ini kita passion sama ambisi itu apa. Ambisi tadi sometimes karena kalau dibalut ambisinya dengan emosional negatif, ego dan amarah, itu akan menjadi kekalahan untuk diri kamu. Tapi kalau misalnya passion kamu dibalut dengan rasa kasih, pakai hati, dan diperuntukkan untuk bukan hanya diri kamu, itu akan menjadi kemenangan. So, aku bakal lihat pesan dari spirit guide kamu. Message from their spirit guide. Oke, di sini ada uphold definition, experience grace, share your gift with grace, wave of inspiration, and love are coming to you. Itu untuk yang nunggu cinta bukan hanya secara cinta romance ya, tapi bisa cinta dari orang-orang sekitar, ini akan hadir. Cuman share your gift with grace, whatever you have, apa yang kita punya, mau kamu ngerasa kurang saat ini, tapi kita punya sesuatu, share it, bagi. Higher learning, you have learned from experience, more inner study now required to further more progress. Jadi untuk bisa ngerasain progress dari apa yang kita hadapin di hidup ini, bukan hanya kita belajar dari orang lain atau kita curhat ke orang lain, tapi kita juga tanya ke diri kita sendiri, karena di sini waktunya buat inner study. Jadi belajar ke dalam diri. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. There's spirit guide, angel, fun power, like God, and goddesses. Tell me about the outcome of the situation. Ada the two of wands, ada the fool, ada new journey yang akan hadir. Balik lagi tadi untuk kalian yang mau pindah buat meraih akademik, ini akan ada awal mulanya. Two of Wands, di sini ada sebuah kestabilan. Two of Wands juga ngomongin soal vision. Kamu bisa memanifestasi apa yang ada di kepala kamu. But the Two Fool ini ngomongin soal new beginning. Ada awal mula baru yang akan terjadi. The Hermit, ini konsepnya kamu mendapatkan lenteramu sendiri. Jadi dalam kegelapan kamu bisa senterin jalan kamu sendiri. And then the Nine of Pentacles ini juga ngomongin soal finansial. Kamu akan mendapatkan kenyamanan finansial. Jadi gak akan ngerasa kurang. Yang kemarin ngerasa kayak, aduh aku masih irit-irit nih. Sekarang kamu bisa belanja ini itu gitu. Dari the Ace of Swords, ini kemenangan. Balik lagi, kemenangan ini this is swords, pedang. Tergantung siapa yang pegang. Kalau yang pegang orangnya baik, ini akan jadi baik. Tapi kalau orangnya tidak baik, ini akan jadi tidak baik. Jadi depending on yourself. Tergantung dari niat hati, tergantung dari diri sendiri. Jadi kenapa dari awal aku kasih saran untuk bisa mengontrol emotion, mengontrol amarah, mengontrol ego. Karena saat orang mau ke titik puncak, pasti akan banyak diberikan. Banyak banget dikasih sama semesta. Tapi saat kita termakan sama ego sendiri, apa yang kita punya itu sia-sia jadinya. Jadi be careful. Hal buruk itu akan jadi hal baik kalau misalnya di tangan orang baik. Kalau hal baik pun akan jadi buruk kalau di tangan sama orang buruk. Jadi keadaannya balik lagi, depending on yourself, tergantung sama diri sendiri. Okay? You have a lot of information yang kamu dapat. Kamu dapat banyak informasi, bisa datangnya dari guidance, dari diri sendiri, dari spirit guide, dari semesta, pesan-pesan semesta, itu kamu bakalan tahu gitu, harus ngapain. So, aku bakalan lihat lagi. Kita lihat dari Oracle Cards. There's spirit guide, angel, emperor, like adding says, tell me more, what will happen. Di sini ada action, ini waktunya buat ngambil sebuah tindakan. And then stillness.
diminta untuk tetap percaya sama diri sendiri, tetap berdiri tegap, tetap jadi diri kamu sendiri. Okay, so this is your reading. Thank you for watching. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalkan kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Bye! Halo my love, untuk yang pilih-pilihan kedua, kristal warna biru. Aku ingin memberitahu kalau setiap readingan yang aku buat, aku menyisipkan energi positif. Jadi untuk kalian yang mau claiming energi positif, energi healingnya, nonton dari awal sampai akhir. Okay? So, jadi kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa pengen merem-merem, itu berarti energi healingnya bekerja. Diterima saja. Aku bakalan cek energi kamu dulu, nanti saat nanti, lalu kita bakalan lihat tentang kejutan atau kebahagiaan yang menanti diri kamu. Okay? Third spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, give permission and protection to sister people who watch this video. Give permission and protection to sister people who watch this video. More likely, kebanyakan dari kalian lagi in love, lagi sedang merasakan debaran-debaran. Coba kita cek dulu energinya saat ini seperti apa. Tell me about their current energy right now. Oh, ada yang kebalik. Lagi heartbroken. Three of Swords, heartache. Okay, Three of Swords pernah ngerasain kekecewaan, tapi kalau aku lihat di sini karena ada the King of Cups, understand, memahami kenapa kamu harus merasakan kekecewaan tersebut. Cuman dari sini aku ngelihatnya fasenya, to be honest, beberapa dari kalian yang fokus ke percintaan ada dua opsi, atau in the third party situation. Dari Three of Swords sendiri bukan hanya third party situation bukan hanya orang ketiga, tapi pihak ketiga juga. Pihak ketiga tuh contohnya si A sama si B memiliki hubungan, cuman keluarganya si B tidak merestui, akhirnya si orang ketiga itu adalah keluarganya gitu. Jadi ini banyak banget ya energinya. Tadi yang aku bilang ada yang lagi in love, ada yang gak sabar buat merasakan cinta, ada yang fase healing juga gak sabar buat having someone new. Ini juga ada yang fase lagi recovery karena ada heartache. Cuman dari the King of Cups ini ada understanding. Kalau kamu adalah energi feminine, there's someone in your life, ada seseorang dalam hidup kamu yang sangat memahami diri kamu dan pengen ngebantu kamu untuk healing, untuk fase menyembuhkan. There's a lot of empathy di sini yang aku rasa kasih sayang, rasa ketulusan. Untuk kalian yang maskulin, di sini ada pemahaman untuk perasaan kamu sendiri. Jadi kamu kemarin pernah ngerasain rasa sakit, cuman kamu memahami, lalu kamu berani buat embracing something new. Jadi ada sesuatu yang cepat terjadi. Ini untuk kalian yang di fase healingnya lumayan cepat. Karena dari Ace of Swords, this is a victory di sini, kemenangan. Nah ini, kalau ada Ace of Swords, ini pedang konsepnya. Pedang itu akan bisa membawa kamu kesuksesan, tergantung dari orangnya yang pegang, tergantung dari dirimu sendiri. Contoh, dari pedang sendiri ini bisa ngebantu untuk melepaskan atau untuk memotong ikatan-ikatan, let's say seperti itu. Tapi ada juga pedang yang orangnya dengan niat yang tidak baik untuk nusuk. Jadi depending on yourself, tergantung dari niat dan hati sendiri. Pedang ini sama kayak konsep, let's say gini, ada pisau nih. Kalau orang baik memakai pisau itu akan hasilnya baik. Ada orang jahat pakai pisau itu hasilnya akan jahat. Jadi tergantung dari orangnya, tergantung dari diri kamu sendiri. Gunain si pedang ini, gunain informasi, gunain knowledge, gunain pikiran, gunain pesan-pesan dari semesta itu untuk apa? Untuk menyakiti atau untuk bisa menyembuhkan, depending, benar-benar tergantung sama diri sendiri. Cuman dari Ace of Swords, kamu diberikan sebuah kekuatan untuk memutus karma-karma buruk. So, aku bakalan lihat ke depannya energinya seperti apa. What will happen to the people who pick choice number 2? The Ace of Love, there's a love, there's someone new, or something new that you feel. Jadi ada sesuatu hal baru yang kamu rasakan atau orang baru.
Jadi kalau aku lihat di sini, yang di sini kemarin, yang saat ini ace-nya itu si swords, pedang. Pedang itu informasi, logika, em, kata-kata, apapun itu bentuknya gosip, apapun itu bentuknya yang berdasarkan dari informasi. Cuman nanti yang ace adalah love, cinta. Nah, nanti energinya adalah kamu bisa mempercayai semesta, arahnya mau kemana. Di sini juga ada kesuksesan untuk kalian yang sedang dirundung masalah soal finansial atau kerjaan. Kerjaannya akan lebih membaik karena di sini dari The Chariot, Chariot itu ngebantu untuk ayo semesta ngebantu memberikan kendaraan untuk sukses. Nah, di sini juga ada movement, pergerakan. Pergerakan bisa dalam konsep karir yang meningkat, tapi juga bisa love life. Yang tadinya love life-nya cuman kayak kayak suka-suka dari jauh atau dalam keadaan yang pasif sekali. Di sini ada movement, ada pergerakan. Dari energi Ace of Cup, there's a lot of love ya yang aku rasa nanti. Cuman di sini there's a new beginning. New beginning pasti startnya setelah ending. Jadi yang tadi pedangnya digunakan dengan bijak. Di sini kamu bisa ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, lalu juga ada energi Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. Kamu bisa ada energi zodiak tersebut di birth chart kamu, atau kamu akan berhubungan dengan energi orang yang seperti itu. Di sini selain sukses, aku juga ngelihat kamu bisa balance karena di sini ada dua kuda laut yang warnanya berbeda. Warnanya berbeda bisa ibaratkan kayak dua sisi manusia yang berbeda. Ada positif, ada negatif, tapi dua energi tersebut bisa balance. So, this is your energy nanti. Kamu memegang pentacle, which is ini ngomongin soal finansial yang akan membaik, tapi juga very subtle ya nanti. So, aku bakal lihat, kita kesampingkan ini dulu. Aku bakal lihat dari tarot deck yang ini tentang keajaiban atau kebahagiaan yang menanti dirimu. There's Spirit Guide, Angel of Power, like I think it is. Miracle or happiness that awaits them. Awaits the people. Big choices number 2. Di sini ada 8 of Cups. Itu bisa ngomongin soal saat kita mampu untuk introspeksi sama diri kita sendiri. Kita mampu untuk tahu, kalau orang dewasa tahu mana yang harus aku lepaskan, mana yang harus aku keep. Jadi di sini juga ada Ten of Cups, di sini ada kebahagiaan. Ini ngomongin soal harmonis. Jadi yang tadinya berantakan, yang tadinya banyak berantem, yang tadinya banyak energi bad vibes dari sekitar, sekarang positive vibes. Cuman dari Ten of Pentacle, ini juga ngomongin soal happy family konsepnya, atau bisa dibilang kayak there's always going to be a rainbow after the rain. Jadi saat kita ngerasain sedih-sedihnya kehidupan, kita ngerasain beratnya kehidupan, pasti akan ada hikmah dan blessing setelah itu. Dan yang menunggu adalah ini blessingnya. Cuman di sini you need to struggle untuk bisa bertahan sama value dirimu sendiri. Kita bertahan dengan prinsip. Jadi sama kayak pohon yang tinggi menjulang, tinggi banget menjulang, terus geda tuh, tapi kalau akarnya kecil, ada angin aja, angin puting beliung itu langsung copot, langsung runtuh. Tapi kalau misalnya kita pun terlihat standar nih tingginya, kokoh, kelihatan kokoh, akarnya juga kuat, akarnya ke dalam. Jadi konsepnya bukan hanya kita tumbuh ke atas, tapi kita juga tumbuh ke bawah. Jadi we need to know our core value itu apa, apa yang jadi landasan kita, apa yang jadi dasar kita, apa yang jadi pedoman hidup kita, itu kita harus tahu. Kita pegang terus di sini. Surprise that will await the people who watch this video. Hidupmu akan lebih berwarna lagi ya. Yang kalau aku lihat di sini ada Ace of Wands. There's a lot of aces. I like it. Jadi di sini ada Ace of Swords, Ace of Wands, Ace of Cups, banyak hal baru. Jadi yang tadinya kamu nggak pernah ngerasain rujak contohnya, aduh aku main rujak, yang nggak pernah ngerasain rujak,
tiba-tiba ngerasain rujak, oh ternyata rujak ini enak banget gitu. Jadi banyak hal yang kamu rasa kemarin belum kamu coba, akan kamu coba. Rasanya baru, cinta baru, orang-orang baru, teman-teman baru. Three of Cups di sini ada sebuah selebrasi. Selebrasi bisa dalam konsep lingkungan sekitar memberikan applause atau selebrasi untuk kesuksesan kamu, atau kamu mampu untuk sharing kebahagiaan sama orang-orang sekitar. The King of Chalice ini untuk kalian yang feminine, kamu akan berhubungan sama seseorang yang idaman. Memahami dirimu sendiri, terus orangnya juga penuh dengan cinta kasih, orangnya juga stabil, everything about this person for you it's perfect gitu. Untuk kalian yang maskulin, di sini dari The King of Chalice biasanya konsepnya lebih seperti memahami perasaan sendiri. Jadi akan lebih mature lagi, lebih dewasa lah. Jadi contoh ya, yang tadinya ulet ulet bulu warna hijau terus tiba-tiba jadi dragon, jadi naga gitu. Perubahan yang luar biasa dalam konsep pemahaman empati, logika. Jadi itu semua apa yang kamu punya dalam diri kamu sendiri itu unik dan kamu menggunakan itu untuk kesuksesan. So, yang aku lihat di sini dari Ace of Wands ada passion, gairah, ada sesuatu yang tumbuh untuk kalian yang oke. Di sini lagi untuk beberapa dari kalian yang lagi nunggu baby, jadi nanti ada a good news about baby, atau dari keluarga kamu ada yang mengandung konsep, tapi juga ini ngomongin you giving birth to something. Jadi ada sesuatu yang kamu bikin sendiri, bisa dalam konsep usaha, bisa dalam konsep karya, dan di situ kamu sedang sedang mempersiapkan untuk ditunjukkan ke sekitar. So, aku bakalan lihat lagi, kita validasi lagi ya. There's spread guys, Angela van Barrow like I think this is. What will happen? Surprise that awaits the people who watch this video. The Two of Cups, there's a love, partnership. And then Six of Cups, there's a reflection. And then the Fool. Lalu ada Page of Swords. Nah, gini. Konsep ini ngomongin soal mirror. Kamu akan menemukan mirror, cermin dari orang lain. Cermin itu bukan hanya seperti kayak gini loh. Aku suka makan gado-gado, dia suka makan gado-gado. Itu adalah sama. Itu namanya twin. Itu kembar, bukan mirror. Mirror itu something yang tahu kan kalau mirror, kalau kita tangan kanan kita itu berarti tangan kiri di depan kan. Gimana ya? Ya pokoknya itu terbalik lah gitu. Jadi contoh gini, contoh kasus, kamu pernah diselingkuhin. Kamu akan bertemu sama orang yang pernah ngelakuin itu. Cuman fasenya karena sudah sama-sama dewasa, memahami, oke, ternyata aku bertemu sama orang baru, aku pernah melakukan itu sebelumnya, aku bisa introspeksi. Sama, kalian berdua bisa introspeksi masing-masing. Jadi bukan hanya dari sisi buruknya dia saja. Kamu bisa memberikan pelajaran sama dia untuk hal-hal positif dan negatif, dan dia pun akan seperti itu. Karena di sini konsepnya partnership, bekerja sama bareng. Di sini ada equality, jadi keseimbangan, bukan dari status sosial saja, tapi yang namanya equality itu what you bring on the table. Jadi contohnya kamu mau punya pasangan yang sukses, mau punya pasangan yang setia, kamu punya pasangan yang perhatian, dirimu pun harus seperti itu. Jadi di meja ini yang dia kasih seimbang sama apa yang kamu kasih. Jadi sama-sama break nih, gimana aku punya ini semuanya, aku punya experience ini, aku punya permasalahan ini, aku punya kebahagiaan ini, aku punya hal positif ini, dia juga kayak gitu, aku punya ini, aku punya ini. So, gimana caranya kita bisa working on with this whatever we have gitu. Dan saat seperti itu ada new beginning, ada the Fool di sini. New beginning ya, the Fool biasanya jumping ke jurang kan.
Tapi di sini dari the Fool-nya dia memang sudah mampu untuk berenang di ombak uh, yang deras ini. Jadi dia jumping, dia terjun ke tempat yang aman untuk dirinya. Jadi kalau aku lihat di sini ini ngomongin soal practicality atau keadaan yang memang kamu bisa handle ke depannya. Page of Swords yang tadi aku bilang, there's a lot of information yang akan datang ke kamu. Kalau informasi itu kita jadikan bagaikan saving lah for a rainy day gitu. Kita jaga-jaga, itu akan bisa ngebuat diri kayak bikin kita secure, bikin kita aman. Tapi kalau informasi yang kamu berikan terus kamu gunakan untuk hal negatif pun, itu jatuhnya juga akan jadi negatif. Jadi be careful sama gosip-gosip, hati-hati sama obrolan-obrolan yang gak penting, jangan oversharing about everything dulu gitu. Belajar untuk bisa keep it to yourself sebelum bener-bener gitu. Oke? Aku bakalan confirm lagi. There's prepared guidance, telephone power like that. Kebahagiaan yang akan menanti. Express. Di sini ada Three of Cups, ada sebuah reunion. Jadi bisa bertemu sama orang-orang lama dalam hidup kamu. Terus di sini dari Three of Cups-nya ada 2 kali. Ini bisa ngomongin social life yang akan membaik, pertemanan yang akan lebih bisa bikin happy. Seven of Pentacles, kamu nemuin potensi diri. Cuman kalau dari sini sama aja harus sabar. Kayak konsep menanam bunga, bunganya nggak akan langsung tumbuh dan mekar dalam 1 hari, harus butuh waktu. Dari Seven of Pentacles, ini kebanyakan dari kalian mungkin orang-orang yang berbisnis, sabar sama bisnis ya. Something that fruitful, sesuatu hal yang stabil, sesuatu hal yang memang buahnya enak. Contoh kayak kita menanam buahnya enak, itu datangnya natural, nggak terburu-buru. Okay? Let's say aku bakal lihat dari pesan dari Spirit Guide. Message for the people who watch this video. Ada Kuthumi, Cloak of Wisdom. You already know the answer. You seek, trust what you know. Jadi percaya sama apa yang kamu tahu, percaya sama diri sendiri. Kamu udah tahu mau ngapain. Sebenarnya memang kadang-kadang kita butuh cerita sama orang lain. Kadang-kadang cuma butuh didengar. Cuman di sini percaya sama diri kamu sendiri. Kamu udah tahu jawabannya. Karena kalau misalnya semakin terpengaruh, jadi bakalan bingung sendiri. Commander Aster, call to action, take charge, lead by example, walk your talk. Jadi di sini kamu bisa nyaranin orang lain buat ini itu, coba berikan saran untuk diri sendiri. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Dear Spirit Guide, Angel of Power like that. Goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada the Knight of Wands. The King of Cups. Ada the Ten of Wands. Sebenarnya banyak yang lagi in love nih nanti. The Knight of Wands. Ini ada 2 kuda putih di sini. Kalau kuda putih itu for me melambangkan sebuah kesuksesan yang datangnya memang diperuntukkan untuk kamu. Jadi semesta sudah mengorkestrakan untuk kamu mendapatkan kesuksesan dan kamu akan selalu diarahkan. Cuman kuda putih selalu ngambangin soal purity. Jalan yang kita ambil itu sama dengan. Jadi contoh, kamu melakukan segala sesuatu dengan curang, hasilnya juga akan negatif. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu hal dengan baik-baik saja, lurus-lurus saja, dengan jujur, hasilnya juga akan baik. Karena di sini melambangkan kejujuran. There's a lot of transformation. Jadi banyak hal yang akan bertransformasi di dalam hidupmu. Cuman di sini kalau ke depannya nanti, kamu akan bisa memenangkan permasalahan kehidupan kamu sendiri. The King of Cups itu terkenal dengan bisa mengontrol emosi, terkenal juga
dia mampu untuk menstabilkan ombak-ombak di lautan. Jadi kamu punya kemampuan untuk bernegosiasi yang baik, kamu juga mampu untuk bisa jadi penengah di sini nanti ke depannya. But the King of Cups, untuk kalian yang feminine, you will be dealing with someone yang akan memperjuangkan kamu, dan kamu pun akan tahu rasanya dicintai seperti apa. Untuk kalian yang masculine, kalian akan berada di posisi dimana kamu benar-benar bisa bertanggung jawab gitu. The Ten of Wands, responsibility. Yang namanya responsibility itu tanggung jawab. Setiap orang yang naik level pasti tanggung jawab akan lebih besar. Sama contoh ya, contoh kamu anggota DPRD lah gitu. Anggota DPRD pasti akan bertanggung jawab hanya di daerahnya saja. Tapi nanti kamu naik jadi presiden itu tanggung jawab untuk satu negara. Sama tanggung jawab setiap orang, mau itu kita pekerjaannya kecil bagi kamu, mau itu pekerjaannya besar, setiap kita naik level, tanggung jawab akan juga naik. Jadi harus mampu untuk tanggung jawab. Jadi when we ask for something, saat kita meminta sesuatu sama semesta, aku mau minta uang yang banyak, atau aku mau minta kerjaan ini, aku mau minta jabatan ini, harus tahu cara bertanggung jawab dari apa yang kamu minta tuh kayak gimana. Okay? So aku bakal lihat dari Oracle card, jadi apa yang akan terjadi nanti. Ada fokus, di sini diminta untuk fokus dan kamu akan lebih fokus lagi. Akan ada perubahan, terus ada banyak miracle di sini, ada banyak banget keajaiban yang akan terjadi. And then di sini ada transformation, di sini kamu akan bertransformasi, kamu akan ngelihat diri kamu sendiri berubah. Dan get away. Di sini miracle-nya, keajaibannya ngebantu kamu untuk keluar dari segala macam masalah. So, this is your reading. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut bisa book reading. Linknya di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. See you in the next reading. Bye.